Halo, Dimulai. berjumpa lagi dengan saya sebagai host di Omon-Omon Podcast. Podcast Omon-Omon, jadi omong-omong ya, omong-omong Pak. Sekarang saya kedatangan tamu Dari Salatiga. dari Salatiga, jauh-jauh dari Salatiga ke daerah dataran tinggi Temanggung, yaitu di daerah Logo Pucang yang kemarin terkenal jalannya rusak itu. Tapi kita tidak ngomongin jalan rusak ya. Kita akan ngobrolin tentang Mas sebelah saya ini. Monggo perkenalan sendiri. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ismail. Asal saya dari sini. Saya tinggal di Salatiga. Dan ini lagi di sini lagi pulang. Jauh-jauh dari Salatiga. Nggak mau pulang, tapi cuma mau podcast ini. Ya. Podcast. Sama Mas. Mas ini siapa tadi belum kenalan? Untuk Iya. nama nanti bisa ditanyakan di kolom komentar nek pingin ngerti jenengnya. Ini dengan Mas Ismail gitu. Iya, Mas Mas Ismail ini adalah pengusaha muda yang merintis karir sampai sekarang. Sekarang usahanya di Salatiga itu udah sekitar ada 10 cabang apa? 97 Mas. 97 cabang. 97 cabang. Tapi itu ngapusi. Nah, masih ranting semua. Masih di pohon, belum saya ambil soalnya. Oh, belum diambil. Ya. Nek jujurnya piro, Mas? 97, yang non aktif itu 98. Berarti satu ya. Satu aja Mas, cukup. Itu namanya apa Mas itu usahanya? Coffee Red Mas. Coffee Red. Ya, Coffee Red itu usahanya di Salatiga. Salatiga. Alhamdulillah sekarang sudah jalan ya Mas. Alhamdulillah masih jalan. Untuk tahun berdirinya, gambaran usahanya jenengan itu seperti apa? Kalau ini langsung ke tahun berdirinya ya. Pada awalnya itu ini sedek ini Mas kamerane kok. Nah, pada awalnya itu tahun 2023 pas saya masih aktif kuliah semester berapa ya? Semester 5 apa 4 gitu. Itu pas saya di rumah ngobrol sama Mas Bobi. Ngobrolin mau buka usaha kopi di motor saya yang Astrea. Astrea ada tuh. Sebentar Mas, itu Mas Bobi itu mana itu orangnya? Mas Bobi itu ini apa? Orang ganteng mesti. Orang ini orangnya sedikit nggak jelas tapi lumayan nggak apa-apa. Lumayan nggak jelas. Kita lupain Mas Bobi dulu, kita langsung ke ceritanya aja. cerita ya, monggo. Jadi pada awalnya itu saya cerita sama Mas Bobi, mau bikin itu, ya udah gas aja nggak apa-apa. Nah setelah itu saya langsung, kayaknya itu pas masih sore ceritanya, terus habis maghrib itu langsung ke tukang kayu, namanya Kang Pilin siapa? Namanya Kang Pilin. Kang Pilin RT 8. Nah, kok tahu Mas? Oh ya. Kang Pilin itu tetangga saya, cuma beda RT, beda 7 RT sama saya. Saya RT 1, Mas Pilin RT 8. Nah, itu saya ke sana langsung berunding mau bikin apa? Bob coffee. Bob coffee. Bob Bob coffee. Kirain Bob coffee. Bob coffee sudah tetot. Mungkin lebih enaknya menghadap ke sini Mas, ngobrolnya lebih santai. Ya, bentar. Nek Rono ndelok kamera. Saya enggak pernah pakai sarung soalnya. Iya. Linting ya oleh. Soalnya kurang ono acen itu. Aman-aman. Nah, jadi di Mas Pilin itu saya bikin box, dan setelah 1 minggu itu jadi, langsung saya mulai jalan. Oh, berarti tiba-tiba kepikiran usaha itu di motor untuk jual keliling kopi, iya. keliling. Kalau kepikirannya itu udah lama, udah berbulan-bulan yang lalu sebelum saya buat itu. Nah, kan saya itu kan terinspirasi dari satu penjual kopi keliling juga, itu di Tangerang kalau nggak salah. Itu pakai motor Astrea. Apa itu Mas? Motornya motor klasik Mas, motor Astrea. Oh, motor Astrea. Ini Astrea bukan yang dapat iklan dari Astrea ya. Ini emang motornya itu memang Astrea. Terus lanjut Mas. Terus mulainya itu sekitar, kalau nggak salah 1 April 2023 pas masih puasa. Nah, itu saya tuh pertama malu-malu Mas. Tadi saya malu-malu gimana Mas? Jualannya mau jualan itu, mau mangkal tuh malu-malu, bingung, takut. Yang pertama takut kalau ada Satpol PP, takut ada
digerebek sama preman-preman. Nah, saya minta tolong sama teman satu orang namanya Mas Dandi, itu teman kuliah saya. Tak suruh nganterin dari kos sampai ke itu siapa? Ke alun-alun Panci. Berarti Pancasila mangkali Salatiga. pertama, kok mangkal ya? Nek mangkal koyone kurang apa ya? Kaya mangkal, cewek mangkal kan kok ini ki kesane piye? Ini Nganu, apa apa ya? bahasane mangkal? Oh ini Mas. Kalau bahasa PKL tetap mangkal, Tetap Mas. mangkal. Oh, Mangkal. berarti mangkali pertama di Mangkalnya di mana? alun-alun. Nah, ya di samping Polres Salatiga, depan Oh, Alfa, depan Alfamart. wow. Kesan pertama jualan itu gimana Mas? Kalau sebenarnya kan saya sudah pernah terlatih berjualan sebelumnya. Saya pernah berjualan ikan cupang. Bayangkan guys, jualan ikan cupang di pasar Kandangan. Kandangan Temanggung. Iya, 2021 saya bersama Mas Huda. Di situ juga ada kayak preman-preman, ada yang jualan cupang juga. Sempet dilirik sampai dipecicili, ngerti pura? Nah, kayak gitu. Kayak takut banget. Oh, takut itu dipecicili. Takut dipecicili. Terus Nah, terus itu kan berjalan terus. Saya jualan terus, mulai konsisten tiap malam, dan beberapa saat kemudian saya mulai ini pindah lokasi. Yang malam tetap di situ, cuman kalau sore saya tambahin jualannya di sawah. Jadi ini bukan ngobrolin cupang ya, berarti udah beda topik untuk ngobrolin jualan kopi. Ini udah ngelanjutin jualan kopinya Oh tadi. ya, terus sore-sore di sawah Seraten, Ngasem di itu di Tuntang, kecamatan Tuntang. Nah, tapi udah deket Salatiga. Itu deket kos saya. Paling cuma 3 menitan lah dari kos saya. Itu mulai di sana itu sekitar jam 4 sampai jam ya maghrib lah. Itu udah lumayan, udah bisa apa ya? Karena udah bisa balance sama kuliahnya. Jadi kuliahnya siang pagi sampai sore, terus sorenya jualan, terus malam jualan lagi, terus pagi bangun kuliah, sorenya jualan. Oh, berarti kuliah gitu. Kerja jualan seperti itu. Nah, kembali lagi ke kesan pertama itu loh Mas. Ketika jualan kan pertama nih malu-malu toh mesti nih. Nah, itu koyo apa pertama nih? Kalau yang pas di Salatiga tuh malunya tuh bukan karena malu buat jualannya, tapi malu menempatkan diri ke teman-temannya. Jadi berarti bagaimana tanggapan teman-teman seperti apa, dan setelah saya tahu kalau teman-teman itu mendukung dan malah banyak teman-teman yang ikut beli juga. Nah, itu saya mulai pede dengan jualan saya gitu. Oh, berarti ini buat teman-teman yang mau mulai usaha jualan kecil ataupun jualan besar atau jualan sedang, bisa meniru Mas Ribut ini ya, untuk menata mental. Mas Ribut. Mas Nur ya? Mas Ismail aja. Mas Ismail. Tadi namanya sebenarnya banyak ya, Mas Nur, Mas Ismail, Mas Ribut lah. Bisa menata mental seperti itu. Sampai ada teman saya nggak tahu nama saya, tahunya itu Mikael, terlalu keren kalau Mikael. Oh, Mikael itu ya nama samaran. Nah, ya. Terus lanjut Mas. Nah, kuliahnya sama jualannya enggak? Ya ora. Bentar Mas, ininya mati apinya. Oh, apinya mati. Nah, udah nyala yang balik. Ya, dilanjutkan lagi. Untuk jualan itu kan pertama kali di situ kira-kira langsung laku atau sepi apa piye? Untuk awal-awal itu yang beli tetap ini Mas, teman-teman dulu. Habis itu kan kalau di tempat ramai kan kemungkinan banyak orang melihat, terus penasaran, terus mampir kayak gitu. Nah, dari yang mampir-mampir itu, dari yang penasaran itu banyak juga yang jadi pelanggan sampai sekarang. Kira-kira pertama jualan itu dapat berapa gundul? Ya, yang minum. Pembeli. Kalau udah 10-an ekor lebih. Ekornya saja itu. Berarti pertama jualan langsung dapat 10 ekor. Iya, 10 ekor. Itu beberapa dari teman saya sendiri. Oh, kebanyakan dari teman-teman dulu pas awal-awal ya. Terus gimana itu? Selanjutnya kan saya udah berani sendiri, udah berangkat ke jualannya sendiri. Berarti jualan sendiri udah berani, karena pertama malu-malu akhirnya ditemenin sama teman-teman. Habis itu saya sendiri berangkat sendiri, pulang sendiri. Nah, itu udah
sampai sekarang udah sendiri lagi gitu. Itu jualan pertama dapat 10 ekor. Untuk yang terkesan banget jualan itu yang istilahnya bikin sedih ya. Oh, Bikin ini sedih. ada. Jadi saya tuh pernah pas itu setelah beberapa bulan saya jualan, kan musim hujan Mas. Jadi saya tuh berangkat dari kos itu habis maghrib biasa, terus aku berangkat nyampe sana itu sebelum nyampe itu udah kehujanan, jadi udah basah dikit. Nah, terus sampai sana, sampai di pangkalan itu aku sudah apa, motornya udah tak standar, udah gerobak udah tak buka, tiba-tiba hujannya bres gitu Mas. Jadi langsung bres banget. Nah, langsung tak tutupin mantel itu Mas. Nggak saya tutup. Nah, saya neduh di depan Alfamart. Nah, habis itu ini apa, hujan mulai reda kan, udah gerimis dikit-dikit, terus lanjut saya buka lagi. Pas terus saya bikin ini Mas, pas manasin air tiba-tiba hujan lagi deras gitu. Terus itu langsung saya kaget tuh, tak tutupin mantel lagi. Nah, ini kan cerita sedih ya. Harusnya jangan tertawa ya. Ini cerita sedih ini. Tapi nek sedih-sedih tetap lucu Mas. Tetap lucu. Soalnya itu pembawaan orangnya. Jadi mau ceritanya sedih, mau sesedih apapun, kalau yang cerita orangnya lucu tetap lucu, tetap ketawa. Ya harus dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Harus ketawa. Harus ketawa. Kalau nangis itu boleh, tapi jangan ada orang yang tahu kayak gitu. Nangis boleh tapi jangan ada yang tahu. Sama Allah aja. Pacarnya mana? Kalau pas support enggak itu pasti kan jenengan mau jualan terus sambil kuliah. Nah, kadang kan mental pacar itu juga perlu itu Mas. Kalau masalah itu saya aman Mas. Aman. Sama cewek saya itu mau usaha mau apa itu didukung terus, dibantuin di ini dibantu support, disemangatin kayak gitu. Aman kalau itu Mas. Jika pacar nonton podcast ini, apa yang Anda ingin katakan? Iya, jangan sering ngambek aja. Lah, katanya aman itu. Soalnya ngambeknya gini Mas. Ini apa ya? Soalnya kan sering nggak jelas, kadang males balas chat, males chatan, males apa-apa, males ngabarin. Nah, kayak gitu ya, dia sering ngambek kayak gitu. Apalagi kalau disuruh makan, disuruh ini apa itu, saya sering males-malesan. Nah, itu sering ngambekin. Oke, lanjut aja Mas. Lanjut ke cerita itu Mas. Ya, ceritanya aja. Member ini jauh lagi. Ini minum putih ya. Baterainya? Sambil guys. Minum rawa santai. Mas presenter minta rokoknya. Iya mau. Karena nggak dibayar ya rokok rawa. Jauh dari Salatiga nggak ngerokok. Apinya mati lagi. Udah. Harapan. Yuk saya harapan. Ini ada dari apa netizen. Itu penonton bayaran kita. Tanya kru suruh nanyain harapan ya. Harapannya Mas gimana itu? Kalau harapan ke depan nih Mas itu. Ke depan usaha saya. Usahanya. Ini kan sedang ngobrolin usaha. Harapan hidup. Nah, karena usaha itu sebagian dari hidup Mas. Kalau kita hidup itu kan tujuannya untuk usaha dan berpikir. Nah, apa itu juga berpikir, tapi jangan lupa berzikir. Itu kayak Mas, zikir fikri. Ini tentang usaha Mas. nanti iya lanjut ya, soalnya saya lihat di belakang itu takut saya. Ini ada zikir omong sini. Terus Mas, harapannya mati. Kalau harapannya itu tetap usaha itu tetap berjalan. Soalnya kan kalau saya kan pengennya usaha itu nggak muluk-muluk Mas. Jadi nggak harus jadi segini langsung jadi segini, skalanya langsung besar, tambah cabang dan lain-lain yang kelihatan greng gitu. Saya tuh nggak terlalu mentingin yang kayak gitu. Cuman kalau sekarang itu kan terutama kan modal masih hitungannya masih di bawah. Terus saya masih ada kesibukan kuliah, masih ada kerjaan lain, masih ada organisasi, dan waktu buat
fokus ke usaha itu masih kurang gitu. Oh. Jadi untuk saat ini tetap yang penting berjalan aja gitu Mas. Nah untuk harapannya ke depan itu tetap ini apa, usahanya tetap berjalan, berkembang, meskipun berkembang itu nggak harus yang signifikan, harus yang cepat itu kan enggak kan. Nah yang penting berkembang, tetap berjalan, dan terutama itu bermanfaat bagi ini apa, masyarakat usaha saya itu. Ya insya Allah bermanfaat ya Mas, karena apa, minuman itu banyak yang haus, kadang kan juga bermanfaat teman-teman yang Yang harus itu orang ya orang-orang gitu yang haus itu butuh minuman. Bukan. Ini di luar ini Mas. Nanti jangan nanti diwawancara sendiri itu. Terus gimana Mas? Harapannya udah mentok sakmono tok ya, paling ora mentok punya outlet berapa itu kan ke depannya setelah target lulus harapan kayak beberapa mungkin beberapa tahun yang ke depan, atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan setelah saya bisa fokus. Tahu kalau misal ada apa ya, donasi 1 miliar atau berapa miliar buat saya, itu besok pagi saya udah berubah itu apanya, shelternya. Oh, berarti buat teman-teman yang pengen apa sih investasi Nah ke boleh, Mas Ismail ini boleh-boleh saja ya. Bisa dikunjungi kemana kalau mau melihat biografi usahanya? nah, kalau secara online itu bisa ini apa, via Instagram aja Oh, Mas, bisa Instagram cek ya. di Instagram Bisa kami lihat gambaran apa? @_ di bawah ini di sini ya, di sini di sini Coffee Red 10. Nah itu Oh, Coffee Red 10. ya. Coffee Red 10 COFFEERIGHT 10. Nah di bawah ini. Oke Mas editor, di edit ya besok. Mas Baiki jangan lupa itu mau harapannya sedih, belum Mas. harapannya belum selesai. Itu kan tadi cuma apa, kayak harapan secara pada masa ini ya. Kalau kedepannya yang mungkin lebih serius lagi, itu seperti apa? Itu saya tuh kalau kakek pengennya tuh lancar terus Mas, sampai saya kakek dan nenek, kalau bisa itu turun temurun. Jadi misal anak saya atau cucu saya besok kuliah itu di sana itu udah jualan. Enggak jualan, tapi dia udah punya warung di sana. Ayo berarti kan jualan ya. Nah, ayo jualan warung. Jualan warung apa jualan kopi ini Mas? Jualan kopi. Oh, jualan kopi di warung ya. Seperti itu. Nah, kalau jenengan pengen jadi petani nih, apa gimana? Kalau saya kan udah kakek. Kalau pulang ke rumah ya paling petani. Apa nyuruh anaknya untuk jualan gue jenengan ongkang-ongkang? Enggak. Saya itu tetap menyuruh anak tetap untuk berusaha. Berusaha. Mengikuti jejak saya ataupun tidak, yang penting tuh kuliah lancar, usaha lancar, dan yang paling penting kalau saya kan nggak berprestasi. Nah anak saya harus berprestasi. Prestasi di bidang seimbang usaha itu. Apa prestasi? Akademiknya bagus, usahanya bagus gitu. Jadi prestasinya tuh harus double. Kamu harus sukses di usaha, sukses di pendidikan kayak gitu. Itu kan harapan anak ya. Sekarang kan belum punya anak ya. Belum, ini masih lajang tuh. Masih. Nah harapan untuk usahanya. Kan udah tadi Mas. Tadi udah muter-muter. Oh, muter-muter. Awis tekan kakek nenek bareng. Jangan-jangan ini udah mau selesai ini podcastnya. Udah tertebak ini. Harapan pesan-pesan. Pesan-pesan terakhir. Yo jangan.